Wujud sok-sok hitam, baju hitam, berambut panjang, diuraikan di wajahnya sehingga tidak terlihat wajah aslinya. Siapakah dia yang selalu gentayangan dari kuburan? Kebetulan kuburan itu hanya satu. Lantas dia berpindah ke tempat rumah-rumah rusak yang sudah nggak terpakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta para pemirsa, serta tak lupa pula salam santun untuk awak media. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ayah Sadam akan meliput secara langsung dengan pengalaman secara mata batin yang selalu hadir bila saat seorang Ayah Sadam melewati jalan ini. Kebetulan setiap malam Jumat. Siapakah dia? Wujud manusia yang berbaju hitam, rambut panjang terurai di wajahnya. Aslinya ada di sini kuburan. Ini kuburan cuma satu di tengah-tengah kampung warga. Lantas tidak jauh dari situ ada rumah kosong bekas kontrakan yang sudah nggak terpakai lama hingga rusak berat. Dia selalu dari makam ini dia selalu hadir. Nah, di sini selalu hadir. Ini ada rumah berapa petak, ini dia selalu hadir masuk ke sini. Ya, kalau malam udah serem banget nih. Kebetulan saya ngambil sore hari jadi biar begitu jelas ya, karena malam nggak ada lampu. Saya ngambil sore menjelang maghrib, masih kelihatan terang seperti ini. Lantas seorang ayah yang kebetulan memang sering ketemu dan kebetulan tempatnya sering buat lewat, seorang Ayah Sadam ahli spiritual mencoba berkomunikasi dengan alam. Siapakah dia sebenarnya? Sosok manusia berpakaian hitam, rambut panjang terurai di wajahnya yang tidak tampak wajah aslinya. Saat itulah seorang Ayah Sadam mencoba berkomunikasi. Ada salah satu jawaban adalah bahwasannya di tempat makam itu adalah ada riwayat semacam seorang pendekar, atau katakanlah kalau menurut orang Betawi bilang jawara Betawi punya gitu ya. Cuman sampai saat ini saya pribadi belum mengetahui siapa sebenarnya dan siapa keluarganya. Dulu pernah saya mengetahui di situ diberi kayak semacam penutup ya, dilingkari letter 4 persegi panjang dengan dikerudungin dengan kain yang tembus pandang dan termasuk golok. Tak lama kemudian, semenjak saya ada di situ kurang lebih 1 tahun, sudah tidak ada, yang ada kosong seperti ini. Saya pernah bertanya dengan tetangga yang dekat makam itu, katanya dia juga nggak tahu, tapi yang pasti ini orang Betawi kata gitu. Yang saya bicarakan adalah siapa yang sebenarnya makhluk hitam, wujud seperti manusia, rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Kalau menurut saya pribadi, dia seorang laki-laki setengah baya yang sudah meninggal. Maka dari itu saya terus menggali tentang keberadaan makhluk hitam tadi, siapa sebenarnya. Setelah seminggu kemudian, setelah saya deteksi satu demi satu, ternyata tidak lepas dari bangsa jin yang lagi mencari benda-benda bertuah yang dimiliki oleh almarhum Jawara ini, yang pernah dulu diletakkan satu golok di situ dan ditutupi semacam bahan kelambu yang tembus pandang, yang saat ini sudah tidak ada lagi. Pertama kali saya hadir di situ masih ada, sekarang udah seperti ini kosong.
Nah, disitulah ada hubungannya dengan salah satu golok yang diletakkan di situ oleh pemiliknya, katakanlah keluarganya. Mungkin banyak warga yang pro dan kontra siapa kuburan itu sebenarnya, kenapa diletakkan adalah sebuah benda yaitu golok ditaruh di situ dan dikasih kelambu penutup begitu. Nah, semenjak adanya siapa saja warga berbicara demikian, akhirnya yang punya berkaitan dengan kuburan itu mereka ambil hingga sampai sekarang letaknya seperti kosong. Makanya makhluk itu adalah mencari benda golok yang ada diletakkan di tempat makam tadi. Yang pasti ini adalah tidak lepas dari makhluk jin yang mencari salah satu golok yang dikatakan pemilik pendekar yang sudah almarhum seperti itu. Bisa saja salah satu kodamnya yang merasuk di dalam benda yang berupa golok pemilik pendekar itu yang sudah almarhum. Jadi ibarat kata manusia, dia mencari rumahnya makhluk yang dikatakan makhluk hitam tadi adalah salah satu kodam jin yang punya rumah di salah satu golok yang diletakkan dulu pada saat masih ada di makam itu. Tapi setelah seorang ayah ahli spiritual ruqyah sering mengetahui, akhirnya sering didoakan makam untuk khusus almarhum yang dikatakan pendekar atau jawara itu. Setelah sering didoakan setiap waktu, alhamdulillah wujud sosok hitam tadi yang suka bolak-balik ke situ mencari golok, dia sudah tidak tampak lagi karena niat, karena Allah. Yang dikhawatirkan sosok makhluk itu efeknya akan mengganggu lingkup, karena memang sudah jelas bahwa itu adalah salah satu kodam penunggu golok yang pernah diletakkan di situ. Untungnya goloknya sudah tidak ada di situ lagi.